sekali lagi kita kedatangan Bapak Profesor Dr. Jufri, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, jadi langsung saja Prof. Ya. Pertanyaan yang teman-teman rasakan selama ini ataupun keresahan dari teman-teman terkait apakah nantinya ini juga siswa akan divaksin juga Prof, sehingga nantinya proses belajar mengajar tetap muka dapat dilaksanakan, karena baru guru-guru juga ini vaksin Prof. Apakah ada memang dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah terkait yang memang menyediakan tempat khusus untuk para siswa ataupun siswi dapat dilakukan vaksin? Ya, baik. Terima kasih. Pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, izinkan saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyapa dengan penuh rasa bangga, rasa kagum pada anak-anakku semua, para insan cendekia, khususnya yang memonitor kegiatan kita di Studio 5 Smart UPT SMA Negeri 5 Sinjai. Jujur, hari ini kedatangan saya yang kedua di sekolah ini, dan salah satu yang menarik perhatian saya untuk bisa hadir di sekolah ini karena waktu kejadian yang lalu sekolah ini kena musibah, ya, dilanda banjir. Waktu itu saya belum sempat datang, dan kali ini kebetulan sejumlah kegiatan ada di Kabupaten Sinjai, ya, saya menyempatkan diri untuk datang khusus melihat seperti apa kejadian yang menimpa kita. Saya merasakan bahwa ini kita tentu prihatin dengan kejadian ini, tapi kita semua tentu tidak boleh bersedih, tidak boleh berkecil hati. Ini semua adalah sesuatu yang terjadi di luar dari perencanaan kita, dan untuk itu saya kira kejadian ini juga mungkin melatih kita, mengajar kita untuk membuat pribadi kita menjadi pribadi yang lebih tahan bantingan, dan mungkin kita saja boleh banyak belajar dari peristiwa itu untuk persiapan-persiapan hari-hari kita ke depan. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Jadi memang saat ini guru-guru kita sendiri itu kalau data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, seperti juga yang saya laporkan dalam rapat dengan kementerian, baru sekitar 77% guru-guru kita di Sulawesi Selatan yang telah mengikuti vaksin hingga vaksin yang kedua. Nah, tapi ini terus digenjot agar seluruh guru-guru kita, utamanya memang bersyarat untuk bisa mengikuti vaksin, itu tanpa kecuali mereka harus mengikuti vaksin ini. Nah, bagaimana dengan siswa? Sambil guru-guru juga berjalan, siswa juga sudah mulai divaksin. Jadi hari Rabu kemarin dipusatkan di SMK 10 di Makassar, itu telah divaksin sebanyak 1.200 siswa. Ya, untuk tahap pertama itu yang mengikuti vaksin dari 5 sekolah kalau tidak salah di situ. Ada dari SMK 10 sendiri, kemudian SMK 2 Makassar, SMK 3, kemudian SMA 11 dan SMK 6. Ya, nah ini jumlah siswanya yang divaksin waktu itu sebanyak 1.250 orang. Nah, penyelenggaranya itu kerjasama bertiga antara Dinas Pendidikan, kemudian Badan Intelijen Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, menurut informasi yang saya dengar dari pembicaraan saya dengan Kabinda, ya, Kepala Badan Intelijen Daerah Sulawesi Selatan, bahwa vaksin ini akan diharapkan menyentuh kepada seluruh siswa. Ya, tapi memang pertama dia menyasar wilayah yang ada di perkotaan dulu. Mungkin di Makassar sendiri akan dilakukan di beberapa titik. Kemarin titik pertamanya itu di SMK 10. Nah, nanti berikutnya akan diambil mungkin salah satu yang mewakili pusatnya itu di daerah bagian selatan. Nanti juga ada di bagian utara, dan nanti ada satu di pusat kota. Ya, tentu harapan pemerintah secara perlahan akan menyentuh seluruh siswa, supaya ketika waktunya nanti anak-anak kita harus belajar secara full di sekolah, misalnya antara guru dan siswa itu juga semuanya sudah mengikuti proses vaksin, ya. Jadi ini memang secara bertahap. Tapi kalau ditanyakan apakah ya, itu sudah mulai dilakukan sejak hari Rabu kemarin. Ya, silakan.
sendiri ini sudah kelas 12. Oke, iya, Terus mungkin saya mewakili perasaan teman-teman bahwa Betul. kami ini kelas 12 ingin merasakan di akhir-akhir masa sekolah kami ingin merasakan tatap muka. Bagaimana solusi yang diberikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kepada kami yang kelas 12, kami ingin menghadapi SNMPTN, kami ingin menghadapi SNMPTN, sementara ilmu yang kami dapatkan itu secara daring itu ya teman-teman bisa rasakan bahwa itu memang belum efektif. Baik, siap. Iya, setuju. Jadi pernyataan apa yang kita sampaikan itu bahwa daring itu tidak betul-betul tidak sepenuhnya kita bisa sebut efektif, ya itu saya bisa benarkan ya, karena Dinas Pendidikan telah melakukan survei dengan mengedarkan angket melalui model Google Form. Pengisian Google Form itu telah melibatkan jumlah siswa di Sulsel menjawab angket itu sebanyak 47.874 orang. Itu lumayan besar. Dan hasil dari survei ini kita dapatkan informasinya bahwa anak-anak kita, siswa-siswa kita itu menyatakan diri siap untuk mengikuti kegiatan tatap muka meskipun dengan penerapan protokol COVID yang diperketat. Nah, juga ada pertanyaan yang kami sampaikan di situ terkait dengan bagaimana penilaian siswa terhadap pelaksanaan kegiatan belajar daring. Nah, hasil yang kita peroleh itu angkanya di 2,99. Artinya angka ini mendekati 3. 3 itu kalau di angketnya itu 3 itu maksudnya mungkin efektif. Jadi itu kalimatnya mungkin efektif, kemudian skor 4 itu efektif, skor 5 itu sangat efektif. Nah, angka yang kita peroleh dari total siswa yang menjawab angket itu skornya ada di 2,99. Nah, itu artinya siswa mengatakan bahwa mungkin efektif. Apa maksudnya itu mungkin efektif? Bahwa anak-anak kita mengatakan bahwa karena mungkin efektif itu tuh kalau kita lihat ke bawahnya itu kan kurang efektif. Jadi antara kurang efektif dengan efektif. Nah, memang kita menyadari bahwa meskipun kita didukung dengan perangkat teknologi yang relatif mungkin lebih baik, tapi dalam banyak hal pembelajaran daring ini tentu ada keterbatasannya. Ya, bagaimana proses interaksi yang terjadi dalam kelas, kemudian komunikasi yang bisa terbangun antara siswa dengan guru, itu tentu akan sedikit ada hambatan. Apalagi kalau anak-anak kita belajar daring tapi tidak ditunjang dengan jangkauan akses internet yang memadai. Nah, khusus untuk mata-mata pelajaran tertentu itu bahkan lebih sulit. Misalnya untuk matematika, fisika, kimia, ya, biologi, dan mungkin juga sebagian topik pada pelajaran olahraga agak sulit untuk dilakukan dalam bentuk daring. Tapi ya dengan kondisi yang sangat parah yang kita hadapi kemarin, mungkin inilah solusi yang bisa kita tempuh. Nah, bagaimana dengan sekarang? Sekarang ini sebenarnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mengeluarkan satu surat edaran, dan edaran itu secara lebih terperinci mengatur bahwa setiap wilayah itu dapat diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi ada kalimatnya di belakang. PTM, ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, kita sudah buat panduannya untuk 2021-2022 ini. Dalam edaran itu sudah dijelaskan bahwa itu bisa dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan zona. Nah, di kabupaten tertentu setiap kecamatan yang ada dalam kabupaten itu kan sebenarnya tidak sama. Mungkin di kabupaten di kecamatan yang ada di kota mungkin hijau atau mungkin kuning atau orange, itu sangat dilihat. Dan yang mengetahui persis ini adalah Satgas Covid yang ada di setiap daerah. Nah, kebijakan yang kita atur kalau dia itu berada di zona hijau, apalagi dia berada di wilayah 3T seperti yang terjadi yang kita lihat tadi itu di Kambuno misalnya di Pulau 9, itu dimungkinkan untuk dapat dilakukan PTM dengan menghadirkan 100% siswa. Jadi artinya dia bukan terbatas lagi kalau begitu, full 100%. Yang lain dia berada di zona hijau tapi dia di perkotaan, mungkin hanya dibatasi sampai 50%. Nah, tetapi untuk wilayah-wilayah yang berada di
di orange ya, di orange itu memang hanya disarankan bisa sampai 25%. Jadi sebenarnya ini sudah bisa dilakukan tatap muka itu, meskipun di edaran itu di poin ke-7 atau poin ke-8 itu sudah dijelaskan bahwa tetap harus berkoordinasi dan mendapatkan izin resmi dari pemerintah setempat. Jadi kami minta Pak Camat Dinas, Pak Kepala UPT itu harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Kabupaten yang punya komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan di lokasi mana yang dimungkinkan bisa dilakukan 50% dan di bagian mana yang 22%. Jadi itu ada fleksibilitas di situ. Silahkan nanti dihubungi pemerintah daerah. Nah, karena waktunya sangat terbatas, hanya mungkin 2-3 hari dalam sepekan, dan pertemuan itu hanya 2-3 jam, maka dalam pertemuan semalam dengan Pak Kepala UPT, Kepala SMA 5, saya minta untuk disepakati dengan guru. Ada mata-mata pelajaran yang bisa dilakukan full daring. Ya, misalnya pelajaran bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris juga, mungkin pelajaran-pelajaran lain, tetapi yang kita bawa untuk diajarkan di sekolah dalam kegiatan tatap muka terbatas, dicari mata-mata pelajaran yang memang sulit untuk dapat dilakukan secara optimal dengan cara daring. Misalnya pelajaran fisika, ya, biologi, kimia, matematika, dan yang lainnya. Nah, itu mungkin silahkan dirembukan di sekolah. Itu pun karena waktunya sangat terbatas per hari, ya harus dibuat jadwal khusus. Jadwal khusus yang sehari-harinya waktu normal itu 1 jam pembelajaran dihitung 45 menit. Mungkin untuk kondisi darurat ini 1 jam itu kita bisa sepakati 1 jam pelajaran mungkin itu hanya 15 menit atau 12 atau 20 menit misalnya. Jadi pertemuan di kelas hanya menjelaskan bagian-bagian yang sangat penting saja, dan selebihnya tetap anak-anak lanjutkan untuk belajar di rumah, atau selebihnya itu bisa dipertegas dengan tetap menggunakan daring. Ya kira-kira begitu. Jadi ini jangan dibuat kaku. Silakan masing-masing sekolah boleh membicarakan secara internal dengan guru-guru, mencari kira-kira yang cocok. Jadi dibuat jadwalnya yang fleksibel. Ya kira-kira begitu intinya. Cukup? Ya, pertanyaan terakhir sekali Pak. Alhamdulillah kemarin kami sudah melaksanakan PLS masing-masing sekolah. Kami melaksanakannya sesuai dengan kondisi yang diedarkan pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah Pak, saya ingin meminta jangan ataupun motivasi dari Bapak untuk adik-adik kami yang masuk di sini. Ya baik, terima kasih banyak ya. Tentu di keterlibatan OSIS saya tahu pasti sudah ada di situ. Terima kasih sudah menerima adik-adiknya untuk untuk siswa baru kita di tahun ajaran 2021-2022 ini. Terima kasih sudah bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan MPLS. Nah, saya ingin ingatkan agar penanaman 1 juta pohon itu khusus untuk di sini mohon untuk dikawal ya. Kita minta setiap adik-adik kita untuk bertanggung jawab menanam pohon sebanyak-banyaknya. Ya, dan itu bisa terdata supaya kita suatu saat nanti bisa dilihat hasilnya, ya. Ya, pohon yang ditanam itu bukan pohon jagung, bukan padi, bukan, ya. Jangan sampai cuma tomat saja ditanam di pohon tomat, bukan. Jadi pohon yang berbatang kayu, ya, atau mungkin pohon lain seperti di sini ini karena kita di banjir begini mungkin juga bisa dilakukan tambahan penghijauan dan seterusnya. Nah, pesan khusus saya buat anak-anakku semua yang para siswa baru, untuk siswa baru SMA Negeri 5 Sinjai, saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri 5 Sinjai. Anda tentu sudah tepat memilih sekolah ini karena sekolah ini memiliki reputasi dan telah mencatat alumni-alumni yang telah berprestasi. Bahkan tentu Anda boleh bertanya lebih jauh apa-apa saja prestasi yang telah dicapai sekolah ini. Nah, saran saya, meskipun kalian juga masuk di sekolah ini dihadapkan pada kondisi seperti sekarang, tapi itu jangan berkecil hati, jangan surut dari situ. Anda ikuti saja apa yang telah ditetapkan kebijakannya oleh sekolah, dan selalulah berupaya untuk melakukan self improvement. Ya, itu yang paling bagus. Kita meningkatkan kemampuan diri kita sendiri. Bagaimana caranya?
Tentu harus Anda ketahui bahwa masuk di SMA tentu sudah ada sesuatu yang berbeda dengan lingkungan Anda sebelumnya. Dari SMP manapun, pasti akan ada terjadi perbedaan. Anda bertemu dengan teman-teman baru, Anda bertemu dengan guru-guru baru, Anda bertemu dengan kakak-kakaknya yang baru, Anda bertemu dengan pimpinan yang baru. Pasti itu semua penting untuk Anda ketahui karena orang-orang baru ini pasti memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda. Anda butuh untuk menyesuaikan diri dengan baik dengan mereka. Senior-senior Anda, kakak-kakak Anda tentu adalah mereka juga pernah seperti kalian. Dan saat ini dia sudah duluan mendapatkan pengalaman yang kelas 2, kelas 3, berarti sudah duluan mengecam pengalaman dari Anda. Tentu selama masa MPLS sudah diperkenalkan kakak-kakaknya semua. Dan jadikanlah mereka untuk tempat Anda bertanya, tempat Anda mendapatkan informasi, dan mungkin juga menjadi teman atau kakak-kakak yang bisa membimbing Anda dalam pengembangan diri Anda, baik dalam prestasi akademik maupun dalam prestasi non-akademik. Sekali lagi selamat bergabung, dan mulailah saat ini Anda pastikan dirinya untuk terus membangun mimpi yang besar, mengarahkan dirinya dengan tujuan yang jelas, ubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan lebih positif, atur waktu Anda, bersikaplah proaktif, bangun kerjasama, pelajari keterampilan-keterampilan baru untuk bisa membuat Anda lebih sukses dalam belajar, dan terakhir, nikmatilah setiap apa yang telah Anda lakukan. Apalagi kalau itu berhasil, jangan ragu-ragu, Anda menghargai dirinya dengan memberikan hadiah yang terbaik untuk diri Anda. Salah satu caranya mungkin dengan beristirahat yang cukup, Anda berdialog, berdiskusi, berbagi cerita indah dengan temannya, atau mungkin di akhir-akhir pekan Anda boleh berekreasi ke tempat-tempat yang dibolehkan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan kalian lebih berhasil, dan SMA 5 tentu menyiapkan program untuk kemajuan kalian semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak semuanya sudah berkenan mengundang saya di sini, dan saya nyampaikan selamat dan sukses kepada Pak Kepala Sekolah, Ibu, Bapak Guru semua, anak-anakku para pengurus OSIS yang bisa membuat ini. Kalian itu luar biasa, belum tamat di sini sudah punya praktek seperti kenapa? Saya tidak bisa juga. Oke. Sudah punya praktek ini jelas sama tadi ya, tinggal mungkin silakan boleh Anda nanti berlatih. Anak-anak itu semua saya minta latih lagi untuk public speaking ya, tapi public speaking supaya ketika memandu acara atau mungkin saling berbagi di sini Anda makin lebih bagus lagi memandu. Lihatlah itu misalnya yang pemandu acara yang memandu bagaimana kalau mewawancarai presiden ya, mewawancarai pimpinan, itu tuh saya sendiri juga sampai sekarang suka belajar. Ya sama kalau saya naik pesawat itu, saya pasti pelajari bagaimana cara pramugari itu bicara. Ya, makanya kalau sekarang Anda suruh saya jadi pramugari bisa. Ya. Saya kasih contoh sebentar ya. Penumpang kami yang terhormat, selamat datang di atas pesawat udara Garuda Indonesia dengan nomor seri penerbangan GA707 yang akan menerbangkan Anda menuju Yogyakarta. Waktu setempat menunjukkan pukul 14, 1 jam lebih cepat dibandingkan dengan waktu di Yogyakarta. Kita akan menempuh perjalanan dalam kurun waktu 1 jam dan 40 menit dalam ketinggian jelajah 80.000 kaki di atas permukaan laut. Penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok dan tidak diperkenankan untuk mengaktifkan handphone seluler karena dapat mengganggu sistem navigasi. Penumpang kami yang terhormat, dalam beberapa saat lagi kita akan segera lepas landas. Harap memastikan telah mengenakan sabut pengaman dengan sempurna, telah menegakkan sandaran kursi, menutup meja yang masih terbuka, dan membuka penutup jendela. Pada saat pesawat mau landing, muncul lagi penumpang kami yang terhormat. Dalam beberapa saat lagi kita akan segera mendarat. Harap memastikan telah menggunakan sabut pengaman dengan sempurna, melipat meja yang masih terbuka, dan membuka penutup jendela. Kami ingatkan, saat pesawat ini berhenti, mohon untuk tidak berdiri dan tidak bergeser di tempatnya sampai pesawat ini dinyatakan berhenti pada tempatnya dalam keadaan sempurna.
Kami persilakan saat mengambil barang di atas agar berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Bagi penumpang kami yang akan mengakhiri perjalanan di sini, kami ucapkan selamat jalan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Dan bagi penumpang kami yang akan melanjutkan perjalanan ke kota lain, kami persilakan untuk dapat turun dari pesawat yang membawa seluruh barang bawaannya dan melapor pada bagian administrasi kami di darat. Atas nama pilot dan seluruh awak kabin yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih telah terbang bersama dengan Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Kami berharap akan dapat berjumpa kembali dalam penerbangan Garuda pada penerbangan berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Pak. Kepala sekolah saya mohon pamit. Dadah, terima kasih semuanya, sukses. Semangat. Iya benar ini kalau kita lihat seperti ini. Ya.